kemampuan membaca tata ruang wilayah itu penting ya. Itu sebenarnya mah lamun jadi ya, seperti aina lah ya, pada saat kita ingin mendorong untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang lebih baik pada saat mencari pemimpin lah atau mencari wakil gitu kan. Salah satu kriteria yang terbesar itu adalah memahami ruang. Gitu. Orang ke Pangandaran pasti ke Tasik dulu tuh. Dari Tasik itu buka Pangandaran tuh banyak pintunya, bisa mau lewat Ciamis ke Banjar ke sana, atau bisa juga lewat ke selatan gitu kan, bisa ke Cipatujah dulu gitu kan, Pangandaran atau bisa justru yang ke ini, yang ke Salopa, Cikatomas, Tawang, Parigi ke sana. Jadi kalau ingin ke Pangandaran lewat loh, nanti kalau ke lewat sini nanti ada di situ ada Curug Manintim, Curug Sawer, Curug ini gitu kan, yang curug-curug yang ada di situ sebagai tempat yang tidak jauh berbeda dengan Pangandaran, tapi orang sudah menganggap ke Pangandaran. Oke, clear. Artinya sebetulnya potensi itu berlimpah banyak, tapi belum menjadi kekuatan. Baru potensi karena masih tersembunyi kan? Bukan tersembunyi, apalin. Tapi itu kesadaran memotret ruang itu belum tampak ya? Belum tampak. Dan mestinya itu kan dibaca oleh pengambil kebijakan, bos. Mendapatkan keuntungan komparasi dari satu wilayah, terutama Priangan Timur, mestinya yang harus dipelajari itu kajian terkait berkembangnya Pangandaran jadi pusat pariwisata setelah Jogja. Saya ngelihatnya kan yang pertama Bali, baru kesininya ke Jogja, baru ke sininya ke Pangandaran. Walaupun dulu Jogja ya identiknya Malioboro gitu kan, tapi sekarang kan hampir seluruh wilayah-wilayah Jogja dan sekitarnya itu menjadi daya pikat gitu. Contohnya mulai munculnya dan luar biasanya aktivitas pariwisata di Gunung Kidul gitu kan, di Kulon Progo, bahkan sampai Magelang, karena Magelang sudah ada dulu terlebih dahulu lah, ada Borobudur itu kan, ditambah ke dan Solo dan Wonogiri, tapi kan akhirnya menjadi meluas gitu, dan itu yang menjadikan situasi strategi yang sama mestinya itu kita melihat keberadaan Pangandaran, karena Pangandaran tidak sekedar hanya pantai Pananjung atau pantai Pangandaran yang dikenal gitu kan dengan wisata, salah satunya itu adalah wisata marga satwa yang kayak monyet dan segala macamnya. Tapi kan ini mau kemana-mana, tapi sudah ke perbatasan antara Pangandaran jeung Parigi jeung Cikalong kan gitu. Cimerak. Terus naik dari ke atasnya Cimerak, terus naik di ke atas ke Langkap Lancan kemana-mana gitu. Orang itu menjadi keunggulan. Nah sebenarnya wilayah-wilayah sekitarnya seperti Tasik, Ciamis, itu harus memanfaatkan keberadaan itu, karena kan bicara pariwisata kan bicara orang, karena orang-orang kan pasti akan melewati itu gitu kan, akan melewati, kalaupun nanti buka tol gitu kan, pertamanya baru sampai di Garut dan Tasik gitu. Orang ke Pangandaran pasti ke Tasik dulu tuh, dari Tasik itu buka Pangandaran tuh banyak pintunya, bisa mau lewat Ciamis ke Banjar ke sana, atau bisa juga lewat ke selatan gitu kan, bisa ke Cipatujah dulu gitu kan, atau bisa justru yang ke ini, yang ke Salopa, Cikatomas, Tawang, Parigi ke sana. Nah itu tuh sebenarnya adalah pintu untuk membukakan inisiatif. Yang paling sederhana lah di Jogja contohnya kan, sebuah tempat di mana tempatnya itu terdiri dari bekas kandang sapi gitu, dijadikan tempat restoran, tempat ini segala macam. Itu pada jauh dari pusat Jogjanya sendiri, dikejar itu. Nah, aktivitas yang lama itu gitu kan bisa diajak. Nah, sementara di kita cenderung ingin mewujudkan bahwa pariwisatanya harus langsung ke Tasik gitu, langsung ke ini. Wah, itu lama. Panjang untuk membangun identitas itu gitu, menjadi daya tarik semua. Jadi kalau ingin ke Pangandaran
lewat loh nanti kalau kelewat sini nanti ada di situ ada Curug Manintim, Curug Sawer, Curug ini gitu kan yang curug-curug yang ada di situ sebagai tempat yang tidak jauh berbeda dengan Pangandaran, tapi orang sudah menganggap ke Pangandaran. Orang kan seperti itu juga. Mau ke Jogja kadang-kadang akhirnya ke Malioboro gitu dipoto di situ cuma sebentar. Akhirnya larinya kemana-mana. Wah, di sini. Tapi itu kesadaran memotret ruang itu belum tampak ya? Belum tampak. Dan mestinya itu kan dibaca oleh pengambil kebijakan, Bos. Jadi pengambil kebijakan itu melihat bahwa jangan hanya karena mau kita mau ke Pangandaran akhirnya ngapain Tasik mah nggak ada hubungannya dengan itu gitu kan, sehingga lepas tuh potensi orang berlalu lalangnya itu kan. Padahal sebenarnya kalau ke Jogja itu beda dengan nanti ke Pangandaran. Kalau ke Jogja orang ke Jogja dulu datangnya karena bandaranya di Jogja gitu kan, stasiunnya di Jogja gitu kan, terus arus barang maupun arus transportasi yang lain pun juga ke Jogja dulu. Kalau Pangandaran kan enggak, maksudnya Pangandaran itu mau ke Pangandaran itu pasti melewati ini dulu gitu kan, melewati tadi mau jalur utara gitu kan, ke Tasik Ciamis ke bawah gitu, atau mau jalur ke selatan yang ke Tasik dulu baru tadi ke Salopa atau ke Cipatujah baru nanti ke Pangandaran. Melalui banyak persinggahan kan? Iya, melalui banyak persinggahan dan itu udah pasti gitu kan. Kita bisa mendapatkan manfaat dari lalu lalang tadi gitu. Karena kan rumus para wisata mah apapun kehebatan apapun namanya tetap yang namanya kebutuhan fisik orang lalu lalang itu harus ada gitu. Karena Bali waktu kejadian Covid itu kan bisa dibuktikan. Yang tadinya begitu hebat Bali dan segala macamnya pada saat sebelum Covid sampai akhirnya merasa bahwa mereka itu superior gitu kan sebagai masyarakat yang kami itu bukan lagi mendapatkan subsidi dari pemerintah Indonesia tapi berkontribusi untuk memperkaya orang Indonesia kan gitu. Karena begitu banyak orang yang masuk. Tapi dengan adanya Covid, kemarin kan diperlihatkan bahwa dengan tidak dibolehkannya orang melakukan perjalanan, akhirnya kan orang Bali mengalami sebuah goncangan terutama dalam bidang ekonomi kan gitu. Dia tidak ada orang yang datang kan tidak ada orang pendapatan kan gitu ceritanya. Sederhananya gitu. Nggak ada orang datang, nggak ada. Para wisata itu begitu. Nggak bisa para wisata itu duduk di Jakarta tapi kita menguntungkan nggak. Itu mungkin dunia yang lain, mungkin dunia perdagangan, tapi dunia pariwisata harus orang yang datang. Sehingga ini harus dibaca menjadi pendekatan regional lah, gitu. Nah, itu dia. Pendekatan yang antar memang Pangandaran menjadi pusatnya, tapi kan mau ke Pangandaran bisa lewat mana, perbaiki itu gitu. Kalau kita kan nggak ada, akhirnya kan orang manapun akan mengatakan mendingan kita lewat Ciamis, lewat ini daripada lewat yang sebelah, jalannya jelek kan gitu. Perbaiki itu jalan maksudnya. Ke pintu-pintu infrastruktur yang menuju Pangandaran itu diperbaiki supaya apa? Lewat ke situ. Gitu. Dan pada saat dia lewat ke situ, sampaikan informasi-informasi terkait hal-hal yang selain Pangandaran tadi kan itu akan mewujudkan sebuah gerakan gerakan yang baik untuk kesejahteraan gitu. Nah ini soal-soal seperti itu tidak muncul. Soal-soal yang ini tuh tidak muncul di kita. Pemerintah itu bagaimana cara menghabiskan anggaran aja dengan pola-pola yang sama, seolah-olah masing-masing itu tidak berhubungan satu sama lain. Nah itu yang kalau kami di sini di obrolan-obrolan kita itu, kenapa ada istilah dari desa untuk Indonesia itu kan? Karena bukan satu desa yang akan menyampaikan menuju Indonesia itu, tapi dari desa-desa tadi. Gitu. Hubungan desa A dengan desa B dengan C dengan D gitu kan, mempunyai kelebihannya masing-masing. Kadang-kadang Indonesia dalam konteks hari ini disebutnya adalah Jakarta dan sekitarnya adalah pasar kita kan gitu kan. Produk-produk yang bisa dari sini tuh ya bisa masuk. Jadi soal konektivitas, soal apa dan segala macam itu bisa terjadi. Nah, kemampuan membaca potensi ini kan sebetulnya mestinya diperkuat ya supaya bisa menyeken potensi itu. Kalau saya karena memang diberikan kesempatan untuk melihat Indonesia secara utuh, jadi berbagai inisiatif, berbagai lokasi, mulai dari laut, pulau kecil, pesisir, pulau besar gitu kan, pertanian, perbukitan, sampai gunung paling tinggi pun gitu kan bahasanya di tempat-tempat tertentu saya kunjungi kan. Jadi akhirnya menemukan inisiatif-inisiatif besar, yang sebenarnya itu membuat
kita menjadi kaya terkait referensi. Masa satu tempat yang ada di Minahasa itu kan di Sulawesi Utara di sana, desanya namanya apa Lelem atau Mokobang gitu kan, itu bisa menghasilkan rumah kayu yang knockdown gitu kan, dan mereka bisa menguasai gitu kan pasar yang luas. Padahal pasar yang luas itu ada di mana? Ya di Jakarta dan sekitarnya gitu. Dan mereka bersejahtera di tempat yang jauh itu. Nah sementara kan kita di sini dekat gitu kan. Mau peternakan, mau pengolahan rempah-rempah, mau segala macam, itu jangka dari produksi ke konsumen itu dekat gitu. Tapi malah kita tidak pede gitu. Nah itu yang membuat saya merasa, aduh, ini agak aneh gitu kan. Itu di mana yang salah kira-kira? Yang salah, yang salahnya tuh gini. Ada yang tidak beres berarti kan? Iya, yang tidak beresnya tuh gini. Kalau saya sederhananya nih, ilmu pendidikannya itu bukan ilmu pendidikan yang memang mengenal potensi, tapi ilmu pendidikan lari. Jadi lari dari desa ke kota. Terus orang-orang baik seperti orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang tersadarkan bahwa pendidikan dan ilmu itu adalah penting untuk kehidupan gitu kan. Itu dia tidak kembali ke desanya, tapi dia menjadi bagian dari orang-orang yang hidup di kota gitu kan, sehingga orang desa itu cenderung memang kehabisan sumber daya yang punya potensi tadi gitu. Kan orang yang cenderung kalau selama ini kan orang yang tinggal di desa itu adalah orang yang dianggap tidak mempunyai tidak mempunyai koneksi di desa, di kota, tidak punya biaya untuk pendidikan dan segala macam. Akhirnya hiduplah udah di desa aja gitu. Inferior ya. Akhirnya apalagi dengan kalau kondisinya seperti yang kita rasakan hari ini, pemerintah menempatkan orang birokrasinya itu adalah, kalaupun ada orang birokrasi dari daerah itu cenderung tidak membantu daerahnya, hanya membantu dirinya, karena dia merasa bahwa untuk berjuang menjadi seorang pejabat di Tasik saja itu, kalau orang-orang pelosok di sana tuh di Tasik Selatan itu seperti berat gitu kan, sehingga cenderung memang tidak mau membangun secara kolektif gitu. Ada orang macam ada jadi kayak sosoranganan lah gitu kan. Beda lah ya, beda dari Sumatera Barat gitu, dari mana kan. Mereka besar itu karena bebarengan gitu kan. Jadi istilah nama narik. Kalau di kita kan terbiasa kan dengan strategi naik Panjat Pinang teh gini. Sanu kaluhur teh. Promosi ya. Nya lu itu di pacarana didudut gitu ya. Ya lumrah kalau para pemangku ini salah membaca kan, salah membaca potensi kan. Ada kan dilatih teh ada. Dilatih. Ya. Harus melalui sipil. Jadi artinya dalam hal ini civil society harus kerja keras juga ya. Gerakan gitu. Melalui gerakan bukan desa membangun, tapi membangun desa. Jadi top down, bukan ini bottom up. Nah itu kan bisa dimulai dari wilayah terkecil kan untuk membangun kesadaran itu. Iya. Dimulai dari tempat kita mulai. Lingkungan kecil, kemampuan membaca tata ruang wilayah itu penting ya. Itu sebenarnya lamun jadi ya, seperti aina lah ya, pada saat kita ingin mendorong untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang lebih baik, pada saat mencari pemimpin lah atau mencari wakil gitu kan sebenarnya adalah orang-orang seperti salah satu kriteria yang terbesar itu adalah memahami ruang. Bahkan itu kan memahami ruang itu kan keluarnya kan nanti kebijakan, regulasi seperti apa yang mewujudkan nanti supaya warga anu aya di masyarakat itu bisa mudah dalam berusaha gitu kan. Contoh begitu kan. Mudah yang berusaha itu kan yang paling pertama otomatis kan ayo hubunganana jeung naon anu hubunganana jeung anu dikerjakeunana. Ya. Kan gitu. Contoh yang lamun orang ayeuna di wilayah Tasik Selatan lah gitu. Sebagian besar adalah berkebun. Ya. Sebagiannya lainnya adalah melakukan kegiatan penanaman
kasawah dan jengka balong gitu kan. Bagi saya kasawah jengka balong itu cenderung cukup sehari tahun gitu, cukup maksudnya cukup kehidupan dapur. Tapi untuk meningkatkan pendapatannya, dia adalah berkebun dan tambahannya mungkin beternak atau beternak dan berkebun. Nah, yang harus dilakukan oleh orang-orang yang akan menjadi pemimpin dan yang akan menjadi wakil itu adalah orang-orang yang mestinya memberikan ruang kepada orang untuk berkebun, beternak gitu kan, sehingga memungkinkan dari hasil itu bisa sejahtera kan gitu. Nah, caranya apa gitu kan? Kan banyak. Pola yang pertama adalah memetakan potensi yang sebenarnya seperti apa. Maka cari ke yang ahlinya, ahli tanah gitu kan. Terus ahli lamun dinayana mah ahli komoditas lah gitunya. Terus ahli yang bisa membaca pasar. Kira-kira pasar terbesar yang ada di Jakarta dan sekitarnya dan sebagian Jawa Barat itu kira-kira apa di dalam 5-10 tahun yang akan datang gitu kan. Karena ini sesuatu produksi yang sesuatu komoditas yang rata-rata dibuatnya juga tidak membutuhkan waktu yang cukup lama gitu, yaitu antara 3 sampai 5 tahun ke depan baru panen kan gitu. Nah, yang begini ini kan tidak dipunyai karena yang datang pada saat itu yang dilakukan adalah transaksi. Nah, itu. Nyanu dibantuan teh kalaka urusan nanti semen ya, gitu kan, keramik gitu kan, pasir. Cenderung berikutnya lagi lebih pragmatis lagi, amplop kan gitu. Yang rabat ya. Yang mungkin kan akhirnya tidak. Jadi mestinya kan regulasi yang memungkinkan orang-orang yang ada di sini itu bisa berjalan. Contoh, sampaikan kepada masyarakat di Jabar Selatan contohnya bahwa hari ini Eropa itu membutuhkan rempah-rempah yang berupa kabol segala macam lah gitu kan. Itu tuh berapa ribu ton gitu kan. Selama itu dipasok dari mana saja. Bisa wae tapi dipasok nanti kurang gitu kan. Tetapi orang sendiri tidak mengambil inisiatif dengan mekanisme pasar yang benar gitu kan. Saya kan dapat informasi, contoh ini sederhana, informasi pada saat saya diskusi dengan Pak Menteri Koperasi dan UKM, dia kan cerita, Pak Teten bilang, yang apal mancana, saha atau negara mana yang pengekspor rempah-rempah ke Eropa gitu. Kan ternyata yang paling banyak itu atas nama Singapura. Sementara Singapura tuh bukan semata-mata acan kan bahasa nanti kan, kapol teh gitu kan, atau rempah-rempah yang lain. Tetapi kita bisa kalah oleh mereka. Kenapa? Karena soal bagaimana barang itu bisa masuk Eropa, Indonesia hari ini itu belum mempunyai perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan negara Eropa yang memungkinkan gitu kan harga dari kita itu mendapatkan fasilitas yang lebih baik di sana. Yang ada itu adalah justru Singapura dan Malaysia, malah Thailand yang mempunyai istilahnya teh barang-barang dari mereka tuh nol. Ininya tuh tidak ada pajak, tidak ada ini gitu kan, bea masuk gitu kan. Kan di Indonesia mah enggak, bea masuknya tinggi, akhirnya produk yang sama gitu kan. Kalau lewat Singapura bisa lebih murah daripada lewat Indonesia, akhirnya orang Indonesia ngajual ke Singapura gitu kan, ke perantara gitu kan. Nah, dan itulah yang menjadikan akhirnya gitu kan situasi yang terjadi. Bisa jadi kita yang memproduksi, tapi yang memanfaatkan manfaat dari hasil itu adalah Singapura gitu. Atau Malaysia atau Thailand atau Vietnam lah gitu kan yang mempunyai akses yang kemana-mana gitu kan. Nah, ini juga yang menjadikan kita harus paham regulasi itu gitu kan. Nah, sehingga pada saat ada kebutuhan yang tinggi contohnya di Eropa terkait rempah-rempah, maka kita itu regulasinya yang menyatakan, hey Indonesia di Pulau Jawa sana gitu kan, cukup orang Jakarta gitu kan, di mana memang tumbuh rempah-rempah yang baik, produksi ini kan gitu. Kan di kita nggak ada yang begitu. Terserah kalau sudah berikutnya kan terserah masyarakatnya mau melakukan itu. Tetapi juga selain menghimbau itu kan turun tuh program penguatan SDM-nya, penguatan tata kelola kelembagaannya, penguatan sarana prasarananya kan gitu. Sehingga aktor-aktor ini yang akan atau subjek-subjek ini yang akan menjadi pelaku dari pelaksanaan kegiatan itu. Nah, Indonesia hari ini enggak. Indonesia itu lebih banyak justru kebutuhan yang begitu itu dipasok oleh konglomerasi. Minyak oleh konglomerat gitu kan. Garam konglomerat gitu kan atau konglomerasi lah gitu. Terus gula konglomerasi. Nah, yang diproduksi oleh rakyat cenderung tidak ada harganya, tidak ada valuasinya rendah ya. Valuasinya rendah karena memang selain memang produknya juga tidak sesuai kebutuhan pasar karena memang juga tidak disupport oleh
SDM yang matang dan segala macam gitu kan, dan didukung oleh pembiayaan yang mumpuni, kan cenderung itu dibiarkan hidup dengan hukum rimba gitu. Sementara perusahaan-perusahaan besar pada saat memproduksi kebutuhan tadi gitu kan, itu disupport oleh pendanaan yang unlimited gitu. Dan ini kan problem-problem di orang gitu kan. Nah, sama dengan pada saat mereka juga anggota DPR memahami apa yang terjadi di wilayahnya. Kalau contohnya memang potensi terbesarnya adalah rempah-rempah, maka dia harus memperjuangkan bagaimana kebijakan-kebijakan di atas itu mendukung terhadap penguatan terkait produksi rempah-rempah. Mulai dari analisis paling bawah soal lahan, soal benih, soal SDM, sampai pengepakan gitu kan. Dan terakhir bagaimana supportingnya terkait mendukung terhadap pasar. Kan di kita ya kan gitu, sok tinggal ikan ya. Nggak ada scanning power ya. Menyekan gitu. Nggak ada. Yang ada mah ya, contoh sederhana. Saha nu ngendalikeun kapol. Lain pemerintah. Ya. Toko Sansibar, toko tani kan gitu. Yang menyatakan bahwa hari ini supaya masyarakat ayeuna naranam kapol langsung diisukeun harga kapol 150.000. Dan tanpa dikomando dan diperintahkan oleh maralak sorangan. Kadang-kadang neangan bini kapol teh meuli dan segala macam ya. Geus jadi sepelak da cek untuk petani teh dari toko tani jeung toko ieu gitu. Anggaplah toko tani, toko Sansibar dan toko-toko lain gitu kan. Mereka bilang da geus pinuh cenah ieu teh. Gudang teh kan gitu. Turunin deui kan gitu. Kan hampir gitu. Saya melihat bahwa memang naon ngaranna teh nya. Nu heran gitu teh gitu. Padahal itu teh ada di setiap denyut nadi usaha-usaha nu aya di masyarakat gitu. Artinya valuasi rendah ini perlu didukung oleh support system. Iya. Dan support system ini harus ya dia orang-orang yang keberpihakannya jelas karena memang paham itu gitu. Karena lainnya mah duka paham duka henteu kan. Kontestasi sekarang juga begitu kan. Iya. Jadi orang yang mempunyai gagasan, orang yang mempunyai ide gitu kan, dikalahkan dengan baliho. Oh iya, benar. Baliho aja terus gitu kan. Cukup cenah baliho lah cenah kan gitu. Emang baliho bisa diskusi dengan rakyat kan gitu. Emang baliho bisa memahami itu. Jangankan ngomongkan tentang bagaimana aspirasi itu bisa mewujud sebuah program ya. Itu kan butuh proses. Ya cek paling sederhana lah, mulai dari Musdos katanya, Musdes, Musrembang Kecamatan, Musrembang Kabupaten, Provinsi sampai nasional menghasilkan sebuah kebijakan program dan diusulkan ke ini kan, itu seperti itu. Kan di orang mah teu ayan gitu teh. Cenderung memang membutuhkan sebuah cukuplah cenah nu penting mah naon nu kaharti kan gitu. Tah naon nu kaharti teh justru teh kaharti gitu. Naon nu kaharti justru teh kaharti. Dan nu kaharti mah mestinya orang kudu memilih seorang wakil gitu nya. Anu tadi paham strategi ruang gitu kan. Paham pengorganisasian gitu kan, bagaimana masyarakat itu bisa bergeliat. Kan ini ada dua nih pihak ini. Masyarakat berkompetisi dengan perusahaan. Ai masyarakat makan kecenderungan anak apa adanya. Ada perusahaan mah jelas-jelas dia itu nyari karyawan terbaik. Ya gitu. Mendapatkan modal dari dunia perbankan gitu kan, dengan fasilitas yang jauh lebih murah dan lebih besar gitu kan. Baru namanya tuh fasilitas dukungan dari berbagai gitu kan. Nah, baru dia bersaing secara pasar. Yang ini tuh dilatih, diberi modal. Ya gitu kan, kalaupun diberi modal, dibiarkanlah sebuah sistem yang hari ini meracuni masyarakat. Nyata Bang Emok contohnya. Kan Bang Emok itu kumaha arek bersaing ya, kapasitas ieu aja jutaan gitu, maksimal 20 juta sementara ieu triliunan gitu kan. Baru pada saat bergabung di dunia pasar ya pasti eleh kan gitu. Nah, terus SDM di apa adanya kan gitu. Enggak bisa, kelembagaan sok cenah sahirupna kan gitu. Nah, ini teh bisa kan. Jadi saya melihat ada problem keberpihakan yang disebut keberpihakan birokrasi politik gitu kan, terkait rakyat itu semu gitu ya. Da buktina rakyat mah bekerja sendiri terus sendirian teh tadi gitu kan. Hayang ngamodalan teh sorangan gitu. Padahal ada modal. Tapi pada saat diakses mau ke bank, cek bank teh karek asup ka pintuna we ku satpam mesti ditanya. Bade naon?
tapi bener-bener modal tos gaduh badan hukum naon tos gaduh jadi orang itu merangket gitu ya ini gila jangan gitu. Sementara kalau yang lain didatangkan ku bang teh badai usaha naon deui cenah abdi siap ya yang ngaran cenah gitu. Ari nu ieu mah ditanya secara detail seolah-olah diinterogasi gitu kan atau gaya nu ieu mah di support gitu. Kenapa? Karena bang juga butuh putaran yang jelas gitu kan. Dan yang jelas itu selama ini yang mendapatkan manfaat itu adalah orang-orang yang terdekatnya mereka. Tapi ini kan berkelindan ya, Kang, persoalannya. Hal ini terjadi karena masyarakat juga salah memilih. Ya itu tadi gitu kan. Karena memang tidak ada forumnya. Tidak ada medianya pada saat masyarakat diberikan keleluasaan untuk memilih bagi orang-orang yang mempunyai kapasitas atau tidak. Ya. Jadi kecenderungannya nu aya mah ayeuna teh nu ribut teh di kabupaten. Ari DPRD kabupaten banyak gitu kan. Wah, terjadi sebuah persaingan yang matang gitu kan. Sampai ditanya teh latar belakang nakumaha, pendidikan nakumaha, keluarga di mana segala macam. Itu cenderung sangat sangat kompetitif gitu. Tapi provinsi jeung pusat mah gitu kan akhirnya masyarakat bilang lah cenah manggawe cenah eta mah cenah nu mana we cenah penting ke harti kan gitu. Jadi cenderung memang dia tidak mempunyai akses yang baik untuk membahas itu. Nah, yang menariknya berikutnya lagi, mereka tidak tahu bahwa supporting sumber daya besar itu justru ada di pusat dan provinsi. Oke, clear. Jadi ini harus ada usaha keras juga nih teman-teman untuk mengedukasi agar warga melek gitu. Benar. Supaya tidak salah. Bukan tidak salah juga sebenarnya memang dan sebenarnya masyarakat tidak mengambil keputusan. Iya. Oke. Dan mereka mainnya kan ributnya teh paling jadi sanu jadi calon anggota DPRD, sanu jadi calon presiden mungkin. Ya. Itu mah ketat gitu kan. Ya. Di provinsi yang di pusat mah. Kehel tapi dipilih deui kan. Tahu deui cenah apa cenah wau cenah ada. Oke, clear. Tapi tadi menarik kan. Mungkin ini sebagai closing nih tentang kemampuan membaca ruang itu ya. Dan jangan-jangan kita juga salah nih. Sekarang kan ada tol Getaci dan lain-lain. Saya khawatir ini juga sebetulnya salah membaca. Khawatir seperti di Pantura umpamanya kan Indramayu dan sekitarnya mati kan gitu. Ya, bisa jadi. Tapi yang paling perlu dikhawatirkan itu sebenarnya selain matinya arus barang dari utara ke selatan itu jauh lebih cepat dibanding dari selatan ke utara. Kan, nah itu tadi yang saya kedua sebenarnya. Pada saat kita sudah mengetahui yang disebut dengan tata ruang anu mumpuni dalam melihat potensi-potensi yang ada, itu sebenarnya nanti berikutnya dibutuhkan infrastruktur antar wilayah, antar ini, supaya barang dari A ke B itu cepat dan murah, kan gitu. Kalau sekarang kan enggak pemahaman itu. Jadi dibalik seolah-olah jalan yang bagus itu akan membuat ekonomi kita itu sejahtera gitu kan, atau ekonomi kita itu membaik. Saya kan cenderung bukan jalan yang membaik itu. Yang membaik itu adalah apa naon anu dibawati kebon. Tadi anu soal perkebunan teh. Naon anu dibawati sawah. Naon anu dibawati balong. Jeung naon anu dibawati di lamun tina ieu mati laut gitu kan. Dan itu diolah dan dijual. Itu yang akan mensejahterakan. Jalan mah itu akan memudahkan gitu kan. Bagi arus barang itu dari kita keluar dengan biaya jauh lebih rendah. Kan gitu, mestinya kan begitu rumusnya. Jangan dibalik. Lamun jalan yang benar pada saat orang tersiap, nu terjadi mah adalah arus dari luar datang ke orang barang. Dan itu terbukti hari ini. Pada saat di desa-desa jalannya bagus-bagus, yang terjadi itu ari di desa namanya angkot-angkot mobil-mobil kolbak gitu ya, mobil-mobil di mana membawa istilah nama arus barang. Itu kan cenderung kolbak-kolbak di desa ka kota mah lolobana teh galon kosong jeung tabung gas kosong. Paling lamun aya ge ieu naon jerigen arek dibawa ti balikna pinuh. Nya lomari nya semua barang kebutuhan segala macam pinuh lah bari. Itu menandakan apa? Bahwa harus aya nu dibeli ku orang desa gitu. Karena faktana barang datang tidur. Nah, sangat sedikit produk-produk ti orang mau cau balik tinggal mau duit kan, jadi itu kan mestinya kan inflow, jadi duit yang masuk ke dalam gitu. Karena outflow, duit yang ada di kita keluar semua. Karena apa? Karena situasinya seperti itu. Arus barangnya datangnya dari luar. Nah pada saat arus batangnya dari luar kita tidak siap, kudu disuap, kudu dibeli, tidak naon akhirnya ngajual kai,
Tapi akhirnya nggak jual tanah. Karena ketidaksiapan kita gitu. Nah, kenapa tidak siap? Pada saat ini kita produk-produk yang kita punya tanpa ada sebuah pengolahan yang baik, yang terjadi apa coba? Produk-produk orang itu bisa bersaing. Sederhana saya ilustrasikan waktu ini kan cerita ini. Hampir setiap keluarga itu pasti nanam sereh. Ya, sereh tinggal ditanam. Tapi karena tidak melakukan perlakuan terhadap penanaman itu, akhirnya si sereh nanti jadi apa adanya gitu. Ke dapur orang mah terjadi masalah. Erek sereh teh cukar gede letik segala macam udah dicopot, dibersihkan, dijadikan masakan. Itu jadi soal. Tapi di pasar makan begitu. Dibutuhkan sereh gede nate geus diukur antara gede letik segala macamnya. Sehingga pasar mau menerima produknya. Wah, ini halus nih produk itu. Nah, pada saat ini dibawa ke situ semua nggak diterima oleh pasar. Nah, terus kenapa? Karena memang tidak disiapkan oleh kita. Ya, jadi saya bilang, pada saat tidak diterima oleh pasar, akhirnya tidak terjual. Pada saat tidak terjual, akhirnya tidak punya pendapatan. Maka yang terjadi akhirnya adalah barang masyarakat tidak mempunyai pendapatan. Sementara belanja harus. Tadi barang masuk noloban kadinya. Jadi yang terjadi itu bukan mendapatkan kesejahteraan, kemiskinan. Dengan ketidaksiapan SDM tadi ya, tidak kesiapan kelembagaan yang memang memungkinkan kita berusaha dengan baik, dan sarana-prasarana yang masih sangat kecil untuk produksi itu kalah. Nah, disitulah akhirnya bukan dari desa untuk Indonesia, tapi menjadikan desa jadi simbol-simbol kemiskinan terwujud di situ. Nyata tadi gitu kan, dari sisi pendapatan kesehariannya hanya cukup sapoin, masih cukup, masih bagus. Terus aset-aset tidak bekerja gitu kan, yang kebun, yang balong, yang sawah, cukup untuk kehidupan sendirinya kan gitu. Itu yang terjadi. Nah, ini potret. Kenapa? Karena nggak ada yang kalau menceritakan kebijakan mah nggak ada yang mendobrak terhadap kebijakan itu. Oke, clear. Artinya sebetulnya potensi itu berlimpah banyak, tapi belum menjadi kekuatan. Baru potensi karena masih tersembunyi kan? Bukan tersembunyi, apalin bahwa orang berpotensi kan gitu. Orang apalin kan gitu. Jadi potensi orang kan sebenarnya selain tadi subur, kedua sepanjang tahun kita bisa berusaha, itu kan potensi. Tadi batu bisa kan gitu. Musim dingin, kira musim dingin keluar imat salju kan gitu. Rek mah berusaha gitu. Akhirnya orang kan bisa. Tetapi itu semua dibutakan gitu, seolah-olah kesejahteraan itu ada di kota. Jadi akhirnya lalu pakai kota kan gitu, ditinggalkan ya asetnya. Sementara kan kalau kita fokus ke pangan aja kan nggak pernah habis. Tetapi dengan kegagalan kita desa menyiapkan pangan, akhirnya kan semua impor. Jagung impor, kedelai impor, daging impor kan. Tapi kan sampo-sampo impor. Artinya kalau ingin potensi ini diwujudkan menjadi kekuatan dan kenyataan, ya masyarakat juga harus melek gitu ya. Jangan sampai salah memilih orang kan gitu. Oke. Betul itu. Jangan salah memilih orang. Oke, salam hangat Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.